Oke, kita lanjut paparan sistem operasi Linux. Nah, di situ ada tiga pengertian. Yang pertama, Linux adalah sebuah sistem operasi atau disebut operating system open source yang merupakan turunan dari Unix. Nah, jadi Linux itu sistem operasi gratis dan open source yang asalnya dari keluarga Unix. Karena open source, orang bebas melihat, mengedit, atau kembangin sistemnya sendiri. Nah, jadi Linux terkenal stabil, aman, dan ringan. Jadi banyak dipakai orang yang suka butuh operating system yang bisa diatur sesuai gaya mereka. Nah, intinya Linux itu operating system fleksibel yang bisa kalian bentuk sesuka hati. Yang kedua, Linux adalah sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan bebas di bawah lisensi GNU General Public License itu GPL dan Free Software. Nah, jadi Linux itu sistem operasi yang dibagiin secara gratis dan bebas karena dilisensikan pakai GNU GPL. Nah, artinya siapapun boleh pakai, mengedit, dan menyebarin ulang Linux tanpa bayar. Nah, makanya Linux disebut free software karena benar-benar bebas buat dipelajari dan dioperate. Yang ketiga, Linux adalah sistem operasi yang akan terus berkembang dengan bebas. Nah, jadi Linux itu sistem operasi yang bakal terus berkembang secara bebas. Nah, soalnya siapapun bisa ikut kembangin dan tingkatin fiturnya tanpa batas. Nah, makanya Linux makin lama makin keren karena dibangun bareng komunitas. Nah, selanjutnya, apa itu free? Yang pertama, free tidak sama dengan gratis. Yang kedua, free artinya kebebasan. Nah, kebebasan itu termasuk yang pertama bebas diduplikasi atau copy, yang kedua bebas diubah atau modifikasi, yang ketiga bebas didistribusi atau jual atau disewa. Nah, yang ketiga Linux is free software. Nah, jadi free software itu maksudnya bebas, bukan sekadar gak bayar. Nah, jadi kebebasan yang dimaksud itu termasuk yang pertama bebas copy atau gandain, yang kedua bebas ngedit atau modifikasi, yang ketiga bebas nyebarin lagi, bahkan boleh dijual atau disewain. Nah, jadi ketika dibilang Linux is free software, artinya Linux kasih kebebasan penuh buat pengguna, bukan cuma gratisan. Selanjutnya, sejarah Linux. Linux atau disebut Linux Unix merupakan sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds yang terinspirasi oleh Minix atau disebut Mini Unix. Minix merupakan sebuah sistem operasi kecil yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Pada awalnya Linux merupakan sebuah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds, remaja 21 tahun yang kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Nah, jadi Linux adalah sistem operasi yang namanya berasal dari gabungan Linux dan Unix. Nah, jadi sistem operasi ini dibuat oleh Linus Torvalds yang saat itu terinspirasi oleh Minix, sebuah sistem operasi kecil buatan Andrew S. Tannenbaum. Awalnya Linux hanyalah proyek hobi yang dikerjakan Linus ketika ia
ia berusia 21 tahun dan masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia. Dari proyek kecil itu, Linux kemudian berkembang menjadi sistem operasi besar dan bebas digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, pembuatan Linux. Linus Torvalds. Nah, jadi di gambar ini adalah seorang pria yang dikenal sebagai orang yang menciptakan Linux. Dia yang pertama kali mengembangkan kernel Linux dan menjadi awal mula perkembangan sistem operasi Linux seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, macam-macam distro Linux. Yang pertama, Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu itu distro Linux yang ringan dan cepat, pakai desktop XFCE. Cocok buat laptop atau PC spek rendah. Yang kedua, Kubuntu. Nah, jadi Kubuntu itu versi Linux yang pakai desktop KDE. Tampilannya lebih modern dan mirip Windows, tapi tetap ringan. Yang ketiga, Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu itu distro Linux paling populer. Mudah dipakai, cocok untuk pemula, stabil, dan punya banyak dukungan software. Yang keempat, Edubuntu. Nah, jadi Edubuntu itu varian Ubuntu yang dibuat khusus untuk pendidikan. Cocok dipakai di sekolah, laboratorium komputer, atau lingkungan belajar. Selanjutnya, multitasking. Dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Nah, itu maksudnya sistem bisa ngejalanin beberapa perintah atau program secara bersamaan dan bisa mengakses perangkat keras pada waktu yang sama tanpa gangguan. Yang kedua, multi-user. Sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Nah, itu maksudnya satu sistem operasi bisa dipakai oleh lebih dari satu pengguna pada waktu yang sama. Jadi beberapa user bisa login dan memakai sistem secara bersamaan tanpa saling ganggu. Yang ketiga, virtual memory atau memori maya. Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Nah, jadi Linux bisa pakai sebagian ruang di hard disk sebagai memori tambahan. Nah, jadi kalau RAM penuh, program yang lagi gak aktif sementara dipindahin ke hard disk. Dengan cara ini, sistem tetap bisa jalan lancar meskipun RAM terbatas. Selanjutnya, direktori root Linux. Gambar itu menunjukkan file sistem hierarki standar itu FHS, yaitu standar susunan folder utama di Linux. Semua folder ini berada di bawah root directory yang ditandai dengan simbol slash. Masing-masing folder punya fungsi tertentu, yaitu yang pertama slash bin slash, artinya tempat file perintah dasar yang dipakai user. Yang kedua, slash boot slash, artinya berisi file-file penting untuk proses booting. Yang ketiga, slash dev slash, artinya berisi file yang mewakili perangkat keras atau disebut device. Yang keempat, slash etc slash,
artinya tempat file konfigurasi sistem. Yang kelima, /home/, artinya di sini semua folder user disimpan. Misalnya /home/student atau /home/user. Yang keenam, /lib/, artinya berisi library penting yang dipakai sistem dan aplikasi. Yang ketujuh, /media/, artinya tempat sistem memon media eksternal, misalnya flash disk, CD. Yang kedelapan, /nnt/, artinya tempat untuk mon files sistem sementara. Yang kesembilan, /opt/, artinya tempat aplikasi tambahan yang diinstal secara manual. Yang kesepuluh, /sbin/, artinya berisi perintah sistem untuk admin. Yang kesebelas, /slv/, artinya berisi data yang dipakai layanan atau service. Yang kedua belas, /tmp/, artinya tempat menyimpan file sementara. Yang ketiga belas, /usl/, artinya berisi aplikasi, utilitas, dan file-file yang umum dipakai banyak user. Yang keempat belas, /var/, artinya berisi file yang sering berubah seperti log atau cacat. Yang kelima belas, /load/, artinya home directory khusus untuk user load atau disebut admin. Yang keenam belas, /plot/, artinya berisi informasi tentang sistem dan kernel dalam bentuk file virtual. Nah, jadi gambar itu intinya menjelaskan bahwa setiap direktori di Linux punya fungsi khusus dan semuanya dimulai dari akar file system, itu /. Nah, diagram itu menjelaskan cara kerja sistem operasi Linux, yaitu hubungan antara user, shell, kernel, dan hardware. Yang pertama, user. Ini adalah orang yang memakai komputer. User memberi perintah ke sistem. Yang kedua, utilities. Ini program-program pendukung yang dipakai user. Yang ketiga, shell. Shell adalah penerjemah perintah dari user. User ngomongnya ke shell, lalu shell meneruskan ke kernel. Shell juga menerima hasil dari kernel dan ngebalikin ke user. Yang keempat, kernel. Ini otaknya sistem operasi. Kernel yang ngatur semua hal penting seperti memori, proses, dan hardware. Semua yang user lakukan akhirnya diproses oleh kernel. Yang kelima, hardware. Ini perangkat fisik komputer kayak CPU, RAM, hard disk, keyboard, dan lain-lain. Kernel yang langsung berhubungan dengan hardware. Nah, jadi diagram itu menunjukkan bagaimana perintah dari user dikirim ke sistem dan diproses sampai ke hardware, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke user. Nah, jadi kesimpulannya, Linux adalah sistem operasi bebas dan fleksibel yang stabil, aman, dan cocok digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penggunaan sehari-hari sampai server dan pengembangan teknologi.